Nama panjangnya tadi siapa? Karik Bavarianto. Dari Bavarianto. Salah. Nah, bebas. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, here we go. I welcome you to my channel. Sebelum itu kamu harus subscribe and turn on the notification untuk menyatakan kamu ready. Assalamualaikum guys, halo YouTube, hangat dari sekian welcome back to my channel. Kali ini saya sedang di rumah Garik. Setelah itu, nah, kalau nama lengkapnya itu seperti apa? Nama lengkap Karik Bavarianto. Pelafalan Arabnya dong. Karik Bavarianto. Nah, setelah itu saya pengen tanya-tanya nih, kegiatannya selama liburan ini di rumah itu kegiatannya seperti apa saja gitu. Ya, sholat subuh, habis itu baca Quran. Ya, sholat subuh pagi, sholat subuh, habis itu baca Quran. Kadang ketiduran. Tapi ketidurannya pas baca Quran gitu. Iya. Ya nggak apa-apa, itu bagus. Terus habis itu ya bantuin ibu di belakang, bantuin ibu. Habis itu yang nganggur. Untuk nganggurnya juga dijelaskan, nggak apa-apa. Seperti apa nganggur ya? Nganggur gitu aja gitu. Iya. Terus apa lagi? Terus sampai sholat duhur ya. Baru ya, Mandinya kadang ya pas mau sholat duhur baru mandi. Mirip-mirip sih. Habis sholat duhur makan. Habis itu bantuin orang tua lagi di belakang. Habis itu sholat asar. Habis sholat asar ya kadang main, kadang di rumah juga nganggur gitu. Habis itu sholat maghrib. Habis sholat maghrib ya kadang makan dulu, kadang juga ngaji dulu sampai sholat isya. Habis sholat isya ya kalau belum makan ya makan, kalau udah ya kadang ya main-main sama adik gitu. Udah gitu ya. Sampai kadang tidur jam 9 nih. Jam 9. Ya. Baru mulai tidur. Ya. Nah, itu dijelaskan sama Garik itu jelas banget dari bangun tidur sampai tidur lagi ya. Kalau santri-santri yang lain sih cuma itu agak pelit gitu ya. Jelasinnya cuma sekilas, ya bantu orang tua kita aja. Terus ada lagi, dah gitu biasanya kayak gitu. Alhamdulillah ini Garik penjelasannya komplit sekali sampai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Terus tadi sempat dengar dari kamu tadi katanya baca Quran, kadang-kadang ketiduran gitu. Itu nggak apa-apa, jangan malu-malu. Itu kamu berarti udah mastatoktum gitu ya. Udah semampunya, udah sekuatnya belajar membaca Al-Quran itu sampai ketiduran, itu nggak apa-apa, bagus itu. Dibandingkan dengan mungkin saya atau ada yang lain itu yang kadang-kadang masih mengabaikan untuk menyempatkan diri membuka Al-Quran kayak gitu. Nah, terus saya pengen tanya satu hal juga nih soal awalnya dulu kan kok bisa masuk pondok pesantren MTA gitu, awalnya itu seperti apa? Dulu tuh pertama ya aslinya bukan di pondok MTA, pertama tuh di pondok deket sini Darul Fat, pondok Tahfidz Quran, tapi di sana nggak keterima. Habis itu pindah di SMP MTA Gemolong. Di situ aslinya diterima tapi saya yang nggak mau. Panas Apa ya, apa faktor yang nggak mau itu panasnya gitu ya, sama apa kayak nggak enak gitu. terus bisa jadinya KMTA gimana? Habis itu baru ke PSMTA nyoba, kalau di sana nggak keterima mau di SMP yang Gemolong aja. Gitu. Tapi di sana terima, yaudah menurut sana. Jadi ceritanya kamu ke Pon PSMTA dulu, baru kalau nggak lolos baru ke Gemolong. Nah kayak gitu. Terus alhamdulillah keterima ya? Nah keterima. Nah itu berarti tahunya kalau mondoknya itu keinginan diri sendiri atau keinginan dari orang tua atau gimana?
Dulu ya agak dipaksa dikit sih. Agak dipaksanya gimana? Ya Harus mondok gitu. suruh mondok gitu ya. Tapi kalau keinginanmu sendiri sebelumnya udah ada gambaran dulu? Udah ada gambaran enggak gitu kalau pengen sekolah kemana gitu? Udah apa belum ada? Belum Ada gitu. ikut aja. Ngikut aja ya. Berarti sebenarnya tidak terlalu terpaksa sih, dia juga ngikut gitu ya. Jadi kamu termasuk nurut gitu ya sama orang tua gitu. Terus nah kan sekarang ini kan sedang pandemi nih. Ketika dulu kan, waktu dulu kan kalau nggak pandemi bisa ditengok oleh orang tua. Nah kalau dulu nggak, ketika nggak pandemi itu biasanya ditengok orang tua berapa saat sekali? Dulu pas pertama-tama ya masih seminggu sekali, habis itu lama-lama ya 2 minggu 3 minggu. Berarti semakin lama semakin agak selangnya jauh gitu. Yang awalnya itu seminggu sekali. Itu benar-benar sudah rutin seminggu sekali atau bagaimana? Ya kalau bisa aja. Habis itu gara-gara udah lama nggak ke ahad pagi ya 2 minggu sekali. Terus lama-lama ya saya udah gitu ya udah 3 minggu sekali. 3 minggu sekali. Kalau 3 minggu sekali berarti itu udah durasi yang paling lama buat kamu pas dulu sebelum corona atau gimana? Udah masih ada yang lebih lama lagi atau gimana? Sebelum corona 3 minggu lah. 3 minggu sekali. Iya. Nah terus kan tidak, ketika corona hadir nih ya, terus nggak bisa masuk, otomatis pengunjung nggak bisa juga, wali santri nggak bisa. Terus perasaan kamu gimana? Biasa aja. Biasa aja. Tetap biasa. Iya. Alhamdulillah berarti karena udah terlatih ya dari pendidikan di pondok pesantren MTA gitu. Nah kalau kelas 1 nih, kelas 1 kan berbeda. Ketika masuk tiba-tiba pandemi, akses tertutup langsung gitu. Kalau kamu melihat kelas 1 itu seperti apa? Iya pas kejadian semacam itu loh, nggak kayak dulu kan enak waktu masih kelas 1 kan baru mengenal gitu ya, istilahnya baru mengenal kok udah langsung akses ditutup gitu ya. Ya kasihan dikit aja lah. Kasihannya karena apa? Nah, mungkin nggak bisa dijenguk. Kalau dulu kamu bisa gitu ya. Oh ya. Terus ada kelas 1 yang sampai kejadian sesuatu gitu nggak, karena saking rindunya atau saking apanya gitu? Nggak tahu. Nah terus gini, kamu mungkin punya pertanyaan ke saya, itu bebas juga kalau pengen tanya ya. Kalau punya pesan-pesan tanya nggak? Apa nanti? Nanti pas ada. Nanti aja lah kalau dah. Iya. Kalau nanti pas ada langsung tanya gitu ya. Nanti langsung mic-nya saya kasih. Nah terus, kamu punya berapa saudara? 2. Itu sama adik itu? Iya. Kan senyum itu adiknya. Namanya siapa? Yang itu Giska, yang satunya Gani. Gani. Oh berarti cowok. Cewek cowok. Kalau yang pas yang ini kelas berapa? Kelas 2 SD. Kalau yang cowok Masih bayi. oh masih. Berarti kamu paling besar ya di keluarga ya? Iya. Oh gitu. Berarti ketika pas kamu di pondok, yang di rumah tinggal adik-adik. Nah pas itu aku jadi bingung tanyanya gara-gara itu iklan. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Ada adiknya Garik. Itu soal santri-santri yang masih sering menghubungi kamu atau berhubungan melalui sosial media itu siapa saja? Ya. Itu nomor saya baru jadinya ya. Belum ada yang tahu. Baru dikit. Kalau nanti saya kasih di story saya, misalnya di publish ini nomornya Garik, bagi yang mungkin pengen WA atau pengen ngobrol dan lain-lain, itu gimana kalau kamu? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Boleh ya berarti ya? Ya nggak apa-apa. Oke, nanti saya coba. Kalau kamu pas di Ponpes gitu, ada beberapa hal yang dari rumah, apa yang paling kamu rindukan? Ya kalau dulu kehidupan di rumah paling sama orang tua. Terus? Ya udah. Itu aja. Kamu berarti gimana? Sering-sering kalau di rumah itu sering main keluar-keluar sama teman-teman, main kemana gitu, apa di rumah saja? Kalau pas dulu sebelum pandemi ya sama itu. Tuh sering keluar. Sekarang udah pada bosen, mungkin di rumah terus. Aduh. Ada adiknya Garik ini lucu banget. Ya karena kesalahan saya sih. Ini kameranya pakai ikannya adiknya. Itu ikannya adikmu? Kalau yang itu ikan adik saya. Oh, ikan adik kamu. Dikasih makan. Padahal itu belakangnya buat nahan kamera, karena kalau saya ambil alat-alat terus disusun itu lama banget, dan bentar lagi udah malam hari gitu, takut telat.
Oh ada banyak toh, nggak hanya ikannya ada banyak toh, nggak hanya ini sama itu. Itu ada yang di sana, ada yang di dalam. Di dalam. Yang suka ikan siapa? Dulunya sih saya, kalau dulu. Terus sekarang ada kamu juga ikut suka gitu. Iya. Nah, ketika di Ponpes sekarang pertanyaan yang awal tadi dibalik. Ketika kamu di rumah, apa yang paling kamu kangenin yang dari Ponpes? Ya, mungkin teman-temannya lah sini bosen. Kalau di sana ada teman-temannya terus gitu ya. Ya. Kegiatan yang paling kamu sukai apa sih? Sana. Apa ya? Olahraga misalnya, olahraga favorit atau apa gitu. Ya, nggak tahu lah Sar. Enggak tahu. Suka semua mungkin atau gimana? Ya, gitulah. Gitu. Ya dia mungkin suka semua kegiatan, suka semua olahraga karena menikmati gitu ya. Terus itu kalau kamu di Ponpes mendapat amanah atau mendapatkan tugas di bagian apa? Ya, tugas ya di multimedia. Di multimedia? Ya. Kalau di multimedia tugasnya seperti apa aja? Ya gara-gara masih baru awal-awal ya baru rekam sama moto-motonya. Itu pakai kamera yang biasa dipakai kru Aroid itu atau gimana? Yang biasa dipakai Aroid. Oh. Berarti kamu udah bisa atau udah pernah megang kamera yang gede gitu kayak yang buat TV-TV gitu? Udah. Cara kerjanya gimana atau tugas kamu dijelaskan dong? Misalnya tugasnya pegang apa terus mencet apa terus dibikin seperti apa misalnya. Ya masih awal-awal ya cuman pas pengajian malam itu rekam pakai kamera yo. Pakai kamera yang gede atau yang cuman kecil itu? Yang gede. Yang gede. Kadang ya juga moto. Kalau motonya yang pakai yang DSLR atau yang apa? Yang PSL yo. Terus itu awalnya kamu langsung bisa sebelumnya karena mungkin di rumah udah pernah nyoba atau diajari dulu sama Ustadz gitu? Ya saya lihat Ustadz terus sama diajari gitu. Awalnya udah bisa. Yang foto udah bisa tapi kalau yang rekam tuh ya diajari Ustadz terus baru bisa. Kalau yang foto udah bisa berarti atau di rumah udah sering pegang-pegang gitu kamera DSLR dan semacamnya? Udah. Nope. Nah itu biasanya kalau santri-santri yang lain di multimedia kegiatannya selain yang kayak kamu mungkin ada yang lain gitu, ada nggak? Ngedit gitu. Ngedit? Iya. Beneran? Bener. Siapa yang biasanya ada mendapat amanah edit gitu? Ya Mardani ya. Terus apa lagi? Fauzan Putra Akbar? Ya. Kemarin kan aku habis dari sana juga gitu. Berarti Fauzan bagian multimedia ternyata. Soalnya saya nggak pernah belum bahas ke sini sih. Jadi kita bahas ke sini saja ya nggak apa-apa ya. Nah, terus berarti yang edit Fauzan dan Mardani. Biasanya pakai apa? Atau ada lagi? Siapa lagi? Sama Dwi kan biasanya. Dwi Soim. Ya. Oh, gitu. Jadi sama Dwi Soim juga. Nah, terus ngeditnya itu pakai komputer langsung atau pakai handphonenya Ustadz atau gimana? Komputer. Ya. Itu mereka diajari dulu atau sudah bisa sedari awal? Kayaknya udah bisa. Kayaknya udah bisa. Tapi kalau yang berdasarkan yang pernah kamu lihat atau yang berdasarkan yang pernah kamu ketahui gitu? Kalau Mardani katanya udah bisa. Kalau yang dua itu? Dwi kayaknya udah bisa juga. Ya, saya nggak tahu. Terus kamu yang bagian rekam-rekam, berarti mungkin ada bagian yang kayak kamu ada santri yang lain nggak? Yang misalnya yang rekam-rekam, yang foto-foto gitu di tim multimedianya. Siapa ya? Lupa. Oh ya, sama Arfi ya. Arfi. Ya. Oh Arfi. Arfi kalau dari sini dekat apa jauh? Tahu nggak? Semanggi. Oh berarti ya nggak terlalu jauh sih. Mungkin nanti setelah hujan saya juga langsung gas ke sana. Itu soal multimedia tadi kan Aroid jarang gitu ya, channelnya jarang update gitu. Padahal para audiennya dari wali santri, dari warga MTA itu banyak yang menantikan Aroid gitu. Tahu nggak kenapa? Apakah karena Ustadz sibuk atau karena tim multimedianya sedang ada sesuatu atau gimana? Ya katanya gara-gara mendekati ujian. Jadi maksudnya mau buat majalah katanya. Terus ditunda dulu karena fokus ujian. Ya. Jadi sempat mau buat majalah lah, bukan membuat video update buat YouTube-nya Aroid atau gimana gitu. Berarti multimedia nanti juga ada kayak majalah gitu.
Pernah ada itu nggak kayak mading majalah dinding, terus buletin kayak gitu? Pernahnya mading pas dulu lomba itu. Hanya pas lomba, jadi kayak madingnya itu kayak konsepnya perlombaan seperti itu. Ya. Nah pas lomba-lomba itu kamu pernah mungkin satu kelompok atau kamu individu sendiri pernah menjuarai lomba-lomba tersebut atau gimana? Itu kerjanya pas kelompok. Kelompok semua. Berarti pas mading itu juga kelompok itu. Gimana, kelompok kamu juara atau yang juara kelompok lain? Ya juaranya cuman pas di mading tuh. Mading. Ya, Juara berapa? 1 kan. Juara 1. Hadiahnya dong, hadiahnya apa? Hadiahnya ya uang 50.000. Oh, yang prinsipnya dibuat voucher gitu. Yang bisa buat jajan di kantin dan koperasi atau kalau nggak salah. Apa benar kayak gitu? Iya. Sedangkan per anggota itu berapa kelompoknya? Ya itu per kamar. Oh, per kamar. Ya. Lombanya mading terus PSB PBB. PSBB kan corona. PBB maksudnya. Iya. Tadi kamu mau ngomong PSBB loh. Terus apa lagi? Apa ya? Gak lupa. Ya ini diam-diam lucu. Mau bilang PSBB. Kalau SSB tau nggak SSB apa? Sekolah sepak bola. Wih, tahu. Ya udah, berarti nggak jadi lucu nih. Itu, ini kan kayaknya di tempat orang tua kamu tadi kan apa namanya? 3G apa? Gongso gitu ya. Nah, itu tadi kan di search di Google. Saya pas sempat terbalik ya tadi. Ternyata pas terbalik nggak ketemu. Nah, ini mumpung audiennya banyak ya. Paling di orang-orang di sekitar sini nanti juga banyak yang melihat gitu. Nah, mungkin dijelaskan jualannya apa aja gitu. Ya itu cuman jualan gongso sama minuman teh Thailand gitu lah betulnya. Thai tea gitu ya, Ya. namanya. Nah, itu rasanya ada apa aja, terus yang gongsonya ada apa aja yang setahu kamu aja, yang singkat-singkat aja nggak apa-apa. Yang gongso tuh ya ada yang sapi, ada yang ayam. Terus minumannya ya es teh lah, es jeruk sama macam-macam yang Thai tea gitu. Ya. Rasa-rasanya semua rasa aja gitu. Ya. Nah, ini mumpung seperti itu kita bisa promosi juga bagi yang pengen kepo, bisa dari value order nggak ya? Hah? Bisa dari value order nggak? Kirim-kirim di lingkungan sekitar sini misalnya. Kalau sekitar sini katanya bisa. Bisa. Orang tua saya yang ngirim mau. Iya, bagus. Nah, itu udah kalau di sekitar sini lagi. Ini namanya ya lupa tanya namanya dulu. Nama lengkap nama lengkap. Nama daerahnya gitu, nama daerahnya, alamat lengkap itu seperti apa? Alamat lengkap. Pengging, Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah, Indonesia. Ulangi yang pelan-pelan dong, biar pemirsa anak mudah menangkapnya. Ya, di Pengging, terus Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, negeri Indonesia. Oke, jadi seperti itu nanti yang kepo-kepo nanti saya akan kasih nomor di bawah di deskripsi seperti itu. Nanti saya minta nomor kontak telepon yang nggak pernah ganti istilahnya, yang tetap terus misalnya dari bapak atau dari ibu gitu ya. Oke, nah jadi seperti itu. Terus mungkin sebelum saya akhiri nih, karena durasinya udah bagus, kita juga ngobrol-ngobrolnya udah bagus, mungkin ada yang ingin disampaikan ke pemirsa atau teman-teman gitu. Ya, nah ya, Atau udah ada pertanyaan? agak canggung aja sih. Canggung. Gini, ya udah. Kalau itu ada harapan nggak atau ada doa nggak gitu buat pandemi ini gitu ya? Kan sebentar lagi Ponpes juga akan menerima generasi ketiga gitu, angkatan ketiga. Kan kasihan lagi kalau masih pandemi gitu. Harapanmu seperti apa kalau atau doanya seperti apa kalau untuk pandemi ini gitu? Ya, semoga cepat berakhir aja. Biar seperti apa kalau udah berakhir nanti biar seperti apa? Ya biar enak bisa pergi kemana-mana kalau Pergi kemana-mana. Nah kalau di Ponpes itu pernah pergi-pergi gitu nggak sih, kalau kayak rihlah atau kayak tamasya, kalau pas waktunya luang, pas tidak hanya belajar saja, itu pergi-perginya kemana? ya biasanya pas mau ujian itu ada di kegiatan pramuka refreshing keluar Itu sesudah ujian apa sebelum malahan? sebelum ujian. Malah sebelum. Ya, Jadi sebelum ujian itu malah refreshing dulu, habis itu baru ujian. Yang udah pernah kemana aja? ya di sekitar Ponpes saja lah. Sekitar Ponpes. Ya. Nah kalau yang paling berkesan atau paling kamu ingat-ingat, paling kamu sukai yang di mananya? Pas refreshing. Iya. Ya.
Iya, pas refreshingnya di mana? Refreshing ya pas nyebur sungai paling. Libur? Pas mencebur sungai. Ini baru sungai. Ya, Sungai mana itu? Pak, aku belum tahu. nggak tahu saya namanya sih. Di daerah mana pas? Persami itu atau pas apa? Pas ya pas seminggu sebelum ujian lah. Oh, jadi itu cuma yang keliling-keliling pramuka di sekitar Ponpes itu atau gimana? Ya keliling semuanya keliling gitu. Refreshing katanya. Oh, nyebur di sungai itu maksudnya apa ya? Yang aku kok nggak tahu. Aku ada di situ nggak pas itu? Enggak lihat saya. Oke, berarti saya memang nggak tahu sih. Jadi saya nggak boleh sok tahu juga. Nah, terus bentar ya, kita lihat dulu aja. 1, 2, 3, 4. Nope. Oh, udah bagus. Beneran ini nggak ada pertanyaan nih. Biasanya ada santri sih yang tanya-tanya, entah penting entah enggak. Yang penting ada pertanyaan, bagus itu. Ya mungkin nggak ada lah. Nggak ada. Ya. Oke, nggak apa-apa. Ya udah, saya rasa cukup perjumpaan kita dengan Garik. Nama lengkapnya tadi siapa, aku lupa. Dari Wafa Haryanto. Garik Wafa Haryanto. Bener nggak? Saya soalnya mencoba menghafal semua nama lengkap santri nih. Bener kan? Garik Wafa Haryanto. Garik Wafa Haryanto. Oke, ini saya rasa cukup perjumpaan kita dengan Garik Wafa Haryanto. Dan apabila ada salah kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan dari kita berdua gitu ya, mohon maaf seterusnya. Jangan lupa dikepoin tadi usahanya keluarga Garik itu, namanya Gongso dan Taiti gitu ya. Taitinya berbagai rasa kayak gitu. Keren lah intinya. Dan saya rasa cukup. Have see you on the next video. Don't forget to subscribe and like, and goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buat video perpisahan. Udah pengen dulu.